Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan materi sebelumnya ya. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan ke pertemuan 14, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan edit dan hapus. Silakan mahasiswa sekalian di open materi yang telah saya sediakan di Classroom ya. Silakan kalian buka. Ya, karena ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, diusahakan kepada mahasiswa sekalian sudah menyesuaikan atau mengikuti sampai dengan pertemuan 13. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke proses edit dan hapus, yang mana program kita sebelumnya ya, yang di sekolah ya, yang di bagian sekolah terakhir kita melaksanakan proses tampil data ya, yang ada di dalam database. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan proses edit dan hapus, sebagaimana pada bagian edit dan hapus pada button action pada yang saya arahkan kursornya pada kesempatan kali ini. Editnya ini belum ada perintah action apapun, kemudian dihapusnya juga belum ada satupun. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Yang pertama, silakan mahasiswa sekalian, kita masuk kepada bagian model ya, karena kita akan membuat dua function baru yang ada di model terkait dengan detail dan edit data. Silakan masuk di bagian M sekolah yang ada di model ya. Kita tambahkan di bagian ini dua function yang baru, yaitu function detail dan function edit ya. For your information, ini saya jelaskan sekilas, yang mana pada kesempatan untuk detail ini yang akan kita ambil adalah ketika memilih edit, maka kita akan menseleksi satu ID. Jadi tidak jauh beda sama dengan fungsi tampil. Namun pada kesempatan kali ini, kalau misalkan ditampil itu berdasarkan order by, sedangkan di pada bagian function detail ataupun edit ini kita akan menggunakan where ID sekolah ya. Jadi ada satu hal yang kita select untuk kita ambil datanya. Kemudian ini fungsi edit, sebagaimana kita fungsi update ya. Setelah kita dapat ID sekolah, kemudian kita update tabel sekolah tersebut. Jadi selanjutnya kita tambahkan coding di dalam controller ya. Kita akan masuk controller di sekolah ya. Terakhir hanya ada indeks sama input ya. Dan kita coba tambahkan satu poin lagi pada kesempatan kali ini, yakni function edit. Lumayan panjang sebenarnya isi dari function edit ini. Yang pertama terkait dengan form validation ya. Form validation ini sebagaimana kita pada bagian input kemarin. Kemudian ada data array untuk proses dia penguploadan datanya nantinya. Yang membedakan hanya di bagian edit data sekolah, kemudian sintaks sekolahnya, array sekolahnya ini kita menggunakan detail ya, detail ID sekolah. Silakan di copy. Ya. Sudah selesai ya. Yang ini input, kemudian ini edit. Jadi yang membedakan pada bagian ini, kita memanggil model sekolah yang detail yang telah kita buatkan tadi.
Kemudian baru setelah kita ambil datanya, baru kita masukkan dengan misalkan ada proses inputan yang baru, dengan kita panggil selanjutnya adalah dengan model sekolah ya, edit data. Selanjutnya kita masuk ke view edit data sekolah. Edit data sekolah, karena belum ada file yang kita buat, maka kita buat satu file baru ya di dalam view. Nah, pada bagian view edit data sekolah, ini mengambil dari data isi ya, view edit data sekolah. Bisa kalian copy, kemudian di bagian view, kita create new. Maaf ya, ada agak sedikit loading. View edit data sekolah.php. Si kosong ya. Kemudian kita tambahkan file ini. Sampai ke sini ya. Lumayan panjang. Sebenarnya inti dari isinya adalah sebagaimana form input ya. Cuman kita ada tambahkan di bagian value, kemudian di bagian form open ini menggunakan edit ya. Nama sekolah, ID dan sebagainya. Nah, dan pada bagian ini kita akan menyesuaikan dengan kondisi latitude yang ada di database. Jadi kalau kemarin pada bagian input current location ini masih dengan angka, sedangkan pada kesempatan kali ini kita sudah menggunakan current location yang terbaru dari database yang telah kita buat. Ya. Setelah ini selesai, kemudian kita masuk ke tambahkan pada file data sekolah.php ya. Data sekolah.php. Nah, sebagaimana kemarin itu masih pagar ya, belum ada action atau mengarah kepada link tertentu. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba tambahkan base URL, alamat khusus. Jadi ketika orang melaksanakan perintah edit, dia akan langsung memanggil sintak perintah ini. Jadi ke sekolah, edit, dan dia memanggil value ID-nya berapa. Kemudian satu lagi, kita akan tambahkan base URL hapus ya. Karena pada kesempatan kali ini kita edit dan hapus. Ya. Sekolah edit dan sekolah hapus. Dia memanggil sintak controller sekolah, kemudian dengan function edit, dan controller sekolah functionnya itu hapus. Kemudian kita akan tambahkan ya, masuk lagi ke dalam folder model, sekolah, karena edit hapusnya itu belum kita buat, maka kita buat terlebih dahulu function hapus dengan sintak berikut ini ya. Mulai dari where ID sekolah, kemudian delete. Kalau yang edit adalah update dan yang hapus adalah delete. Sebagaimana dengan sintak SQL umumnya yang sering kita gunakan. Kemudian tambahkan coding di dalam controller function hapus. Karena function hapusnya itu saat ini belum ada, kita akan tambahkan satu function lagi di dalam controller. Sebagaimana kalau kita cek scroll ke atas, yang ada function index, function input, function edit ya. Dan yang terakhir kita akan coba tambahkan
yakni function hapus. Ya. Dan pada kesempatan kali ini cukup pada seperti ini untuk materi yang akan kita laksanakan. Tinggal kita coba eksekusi. Kita refresh F5. Kemudian pada bagian action, kalau misalkan dia sudah berjalan dan berhasil, maka di bagian kiri bawah, di bagian di atas logo start ya, ada keterangan di localhost 2021 GIS sekolah edit 1. Dia menandakan bahwasanya dia bakalan melakukan edit ke ID nomor 1 ya. Sedangkan kalau pada bagian ini, dia akan menghapus ID nomor 1. Baik, kita coba contoh dari input dulu, sampel satu hal. Kita taruh di bagian ini ya. Di kenanga 2, kita coba masukkan di sini. Nama sekolahnya SD 26. Misal. Alamatnya Jalan Kenanga 2. Status sekolahnya apa? Negeri misalkan. Kepala sekolahnya kita coba buat Ilham misal. Keterangan akreditasi A misal ya. Kemudian kita simpan. Ya, berhasil disimpan ya. Kemudian kita masuk ke sekolah tadi. Karena ini adalah yang kita tambahkan tadi ya ke dalam database, kita akan coba edit karena ID-nya 2 ya. Kalau kita cek dari link action-nya, kemudian kita klik edit ya. Pada bagian pertama terkait dengan tampilan maps-nya, dia otomatis menyesuaikan dengan lokasi terakhir sebagaimana current location yang telah kita buat tadi. Kemudian isinya ini sudah mengambil isi dari database yang telah kita siapkan. Kita contohin, misalkan kita ganti dengan nama SD25, kemudian Jalan Kenanga 2 tambah Lubuk Linggau. Misalkan negeri kita ganti dengan swasta ya. Misal kepala sekolahnya ganti misalkan dengan nama Imam misal. Kemudian akreditasinya itu jadi B misal ya. Kemudian kita simpan. Data berhasil diedit dan semua item yang kita edit tadi itu sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung testing hapus. Bagaimana hapus function yang biasa. Dia akan mencoba memanggil action hapus. Sebagaimana kalau kita cek di bagian bawah kiri ya, ada localhost 2021 GIS sekolah hapus 2. Maka dia ingin menghapus ID yang kedua. Kemudian kita coba hapus. Ada keterangan pop-up sebagaimana yang kita sediakan di bagian di data sekolah ya. On klik return confirmation, apakah data ingin dihapus. Jadi kalau misalkan kita klik cancel, otomatis dia nggak jadi. Kalau misalkan kita klik OK, maka otomatis dia menghapus ya pada bagian SD25-nya. Ya, data berhasil dihapus. Mungkin demikian untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, dikarenakan kita fokusnya itu hanya untuk edit dan hapus, dan silakan coba dipelajari kepada mahasiswa sekalian, terutama pelajari di rumah. Insya Allah selagi sesuai dengan coding yang telah saya berikan, itu bisa digunakan untuk kalian kembangkan lagi nantinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.